Pemkab bergerak cepat tangani korban banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bergerak cepat tangani dampak banjir yang terjadi sejak Senin 13 November 2023 malam. Penjabat Bupati Aceh Tenggara Dr. Syakir MSI menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kajian cepat. Pengerahan tim reaksi cepat ke lokasi terdampak banjir dan ekskavator untuk mengangkat sedimen, membangun dapur umum untuk 3 desa dan pencarian terhadap terduga orang hilang, serta penyediaan air bersih di lokasi pengungsian. Dalam pelaksanaannya, Pemkab didukung oleh TNI, Polri, dan Basarnas. Kita ingin menyampaikan bahwa kondisi kita di sekitaran kita ini, kita lihat langsung bahwa kondisi banjir yang dari tadi malam memang perlu ada penanganan komprehensif. Yang pada tahap awal tentu adalah penanganan darurat dulu. 14 hari ke depan tentu kita akan mengeluarkan surat pernyataan bencana, dan ini tentu persoalan-persoalan mendasar, masalah kebutuhan mendasar, masalah sandang pangan yang mungkin harus kita berikan bantuan dulu. Maka dalam hari ini kita akan membangun dapur umum segera di titik tertengah nanti dari 3 desa yang terdampak. Kemudian kita juga segera membersihkan dari saluran jembatan, kemudian jalan-jalan sehingga transportasi bisa lancar kembali. Kemudian berikutnya juga kita melihat ada rumah yang rusak berat, informasi yang kami terima sehingga juga perlu segera itu ada penanganan. Berikutnya di tempat mungkin ada informasi nanti kita sedang mendata korban baik dari sisi harta benda dan lain-lainnya, lahan pertanian atau dan lainnya, ini sedang dalam pendataan sehingga kita bisa tahu kemudian bisa untuk memberikan bantuan apa yang perlu segera. Terakhir tentu kita berharap kepada semua masyarakat bahwa bencana banjir ini tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang baik di hulu maupun sampai ke hilir untuk tidak lagi adanya penebangan pohon-pohon di daerah-daerah yang resapan air. Kita berharap semua masyarakat menyadari bahwa efeknya timbul baik saat ini maupun ke depan. Kemudian kita menghimbau kepada masyarakat di daerah yang berada daerah pinggiran sungai, daerah yang lereng-lereng perbukitan, apabila hujan lebat untuk segera mengungsi untuk menghindar dari terjadinya efek atau dampak dari bencana. Dan ini harapan kita semua, dan kita tentunya berdoa kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjauhkan kita dari bencana ini. Menyikapi rusaknya sejumlah infrastruktur akibat banjir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Sadli Deski menyebutkan, saat ini tengah dilakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi dan segera dilakukan normalisasi. Seperti halnya perbaikan terhadap jembatan Barung yang putus akibat derasnya arus Sungai Alas dan berdampak pada putusnya akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Lawe Alas dengan Babu Salam. Ini untuk penanganan jangka pendek, kalau kita kaji dari keteknisan, ini terpaksa kita buat bronjong sementara. Jadi setelah kita hitung dari teknisnya, itu membutuhkan kawat bronjong, istilahnya bronjong 750 kubik. Jadi untuk penanganan sementara, kita harus membuat bronjong, jadi masyarakat bisa melalui untuk sementara. Meluapnya sejumlah daerah aliran sungai di Aceh Tenggara Senin 13 November malam telah mengakibatkan sebanyak 50 desa di 14 kecamatan terdampak banjir. Banjir juga mengakibatkan meninggalnya seorang balita, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Semadang, akibat terseret arus ketika dievakuasi dari lokasi terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga situasi lebih membaik. Yang dalam Al-Quran itu disebutkan, akibat kelakuan kalian maka merusak alam. Bagi yang lain tidak kena, ada kena. Kita yang tidak tahu apa-apa di sini kena akibat ulah yang di atas, hulu dan hilir. Nah ini juga perlu kita sadarkan. Kami Forkopimda, Pak Dandi, Kapolres, Kajari sudah membuat himbauan. Tim Liputan Diskominfo Aceh Tenggara.